Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamsan wabarakatuh. Ahmad bin Syafir Muhammad Azwaji wa hadati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, yang kami hormati segenap alim ulama, hadirat, para santri santriat yang mudah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hari ini kita puasa yang ke-12 ya. Berarti kurang lebih berapa lagi lebaran? 18 hari lah lagi kurang lebih ya. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan, keistiqomahan dalam ibadah di bulan suci Ramadan ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang kejujuran ya. Jujur itu sesuatu yang mengatakan apa adanya, yang sesuai realita. Jujur itu sesuatu perkataan yang sesuai dengan apa adanya atau realita. Kalau bohong, kebalikan daripada jujur, dia berkata tidak sesuai fakta. Nah, jadi jujur itu sesuatu yang berkata sesuai dengan fakta, data, dan apa adanya. Kebalikan daripada jujur ada bohong, berkata tidak sesuai dengan fakta, berkata tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada orang bilang udah makan belum, temennya nanya, dia padahal udah makan, bilang saya belum, itu berarti dia bohong. Kenapa? Karena dia berkata tidak sesuai fakta. Umpamanya ada orang ditanya udah makan belum, dia faktanya udah makan, dia bilang sudah makan, berarti dia jujur. Kenapa? Karena dia berkata apa adanya sesuai dengan fakta. Nah, itu namanya jujur. Nah, orang yang jujur itu disayang Allah dan akan senang, akan selamat dunia dan akhirat. Sebaiknya orang bohong, Allah tidak senang dan akan mencelakai diri sendiri baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah, ya Ali, usduk wa indurruka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, jujurlah kalian, jujurlah kamu, walaupun jujur itu berbahaya bagimu sekarang, tapi itu akan bermanfaat buat kamu di masa yang akan datang. Jadi jujurlah kamu walaupun itu berbahaya buat saat sekarang, tapi yakin itu akan bermanfaat di waktu yang akan datang. Jujurlah kalian walaupun jujur itu membahayakan saat sekarang, karena jujur itu akan bermanfaat di masa yang akan datang. Contohnya, jadi jujur itu ibarat apa? Ibarat pil ya, walaupun pahit tapi akan bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Katakan kita ke dokter kan pasti dikasih obat-obatan yang pahit. Nah, kita minum obat dulu 3 hari ya, atau berapa hari, habis itu kita enak. Nah, kita dalam keadaan apapun harus jujur, walaupun jujur itu akan berbahaya pada kita. Contoh, umpamanya Siti Masitoh ya, tahu Siti Masitoh? Beliau adalah
perempuan yang soleha, istri soleha yang suka nyisirin rambut anaknya Fir'aun. Beliau itu mukminah, beliau itu orang yang muslimah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang lain itu menyembah Fir'aun, tapi namanya Siti Masito tetap menyembah Allah. Suatu ketika dia lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Ternyata sisirnya lepas jatuh, pluk. Nah, orang Islam pasti kalau kaget baca subhanallah atau astagfirullah. Tapi zaman sekarang mana ya orang Islam KTP-nya, tapi kalau kaget bukan baca subhanallah atau astagfirullah atau subhanallah atau Allah akbar, tapi bilangnya yang lain lain ya. Apalagi ada orang yang latah ya, ngomongnya macam. Nah ini ya. Nah, kita biasakan, itu sebenarnya tergantung kebiasaan kita. Kalau kita baca biasa subhanallah, alhamdulillah akbar, astagfirullah, maka ketika kaget kita akan spontan mengucapkan itu. Nah, Siti Masito ketika nyisir, sisirnya lepas. Mungkin beliau baca subhanallah atau Allah akbar atau astagfirullah. Intinya ada kata-kata menyebut nama Allah. Nah, anaknya Fir'aun bilang, Masito, kamu ucap apa? Allah Akbar umpamanya ya, Allah Maha Besar. Loh, kamu kok mengucapkan Allah Akbar? Bukannya Tuhan itu bapak saya? Kata anaknya Fir'aun. Karena kan masyarakat Mesir waktu itu menyembahnya pada Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku sebagai raja dan sebagai Tuhan. Ya. Akhirnya singkat cerita, kata Masito, itu adalah Allah Akbar itu Allah Maha Besar, Allah itu sebagai Tuhan saya dan Tuhan semua alam semesta. Terus kata siapa anaknya, kamu nggak takut dipenggal, nggak takut dibunuh, dihukum sama bapak saya Tuhan kamu gitu kan? Enggak, Tuhan saya mah adalah Allah, kata Masito. Saya nggak takut sama Fir'aun atau sama siapapun. Singkat cerita anaknya laporan ke bapaknya yaitu Fir'aun. Bapak itu Masito ya, pelayan kita itu nyebut dia Tuhannya bukan Anda, tapi Tuhannya adalah Allah. Mana panggil Masito? Dipanggil Masito. Ya. Di situ Masito kata siapa namanya? Kata Fir'aun, kamu enggak nyembah saya. Iya. Kamu Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Kalau kamu nyembah Allah, enggak nyembah saya, kata Fir'aun, kamu akan saya hukum. Tidak hanya kamu, semua keluarga kamu akan saya hukum, akan saya bunuh. Kata Masito, karena imannya kuat, saya tidak akan gentar sejengkal pun untuk mempertahankan iman Islam saya. Nah, singkat cerita akhirnya supaya Masito itu tergoyahkan ya imannya, anaknya yang kecil dulu masukin di wajan yang ada air mendidih ya. Anaknya yang masih kecil masukin satu, anaknya yang seyarju masukin, anaknya yang searif masukin, anaknya siapa lagi nanti Puput masukin, ke kayak Yumna masukin, kayak Caca masukin, kayak Zakia Putri masukin. Nah ya, nah ini semuanya masuk, tinggal siapa? Masito. Masito terakhir, kamu mau nggak Tuhannya ganti bukan Allah tapi Fir'aun, yaitu apa namanya saya, kata Fir'aun. Enggak, saya tetap menyembah Allah karena engkau hanya makhluk Allah. Enggak cerita Masito juga masukin ke air mendidih, jadi sekeluarga masuk wajan yang mendidih. Nah di sini berarti Masito tetap imannya, mempertahankan iman kuat, dan beliau adalah jujur. Kenapa? Faktanya memang Tuhan Allah. Kalau dia ngomong Tuhannya Fir'aun, berarti dia bohong. Nah ini kelihatannya saat sekarang membahayakan dia dan keluarganya. Tapi yang masa yang akan datang, beliau
Siti Masih atau sekeluarga itu akan mendapatkan kemanfaatan dari kejujuran beliau. Apa artinya? Ketika masuk wazannya Fir'aun itu sebenarnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat langsung masuk surga. Nah, di sini maksudnya ya. Jujurlah kamu walaupun saat sekarang jujur itu membahayakan kamu, tapi yakin itu akan bermanfaat buat kamu di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang akan datang pasti akan akan bermanfaat tuh. Jadi di akhiratnya masuk surga. Contohnya umpamanya ya, ada orang memfitnah kamu ya, melakukan hal-hal yang tidak umpamanya ya, kamu jujur aja saya tidak melakukan apa kan gitu ya. Upaya difitnah masuk penjara, tapi sewaktu-waktu pasti akan kebuka siapa yang memfitnah, siapa yang berbuat jahat, asal kita itu memang tidak melakukan kejahatan atau sesuatu yang melanggar hukum. Walaupun umpamanya sekarang kita masuk penjara ataupun difitnah, tapi suatu saat akan ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Contoh umpamanya waktu 2002 ya, itu kepala Cahayati ya, kepala sekolah Cahayati dituduh apa? Kafir, murtad kan ya, pernah kalian dengar? Nah, dengan seiringnya waktu kita asal jujur, asal faktanya tidak seperti itu, kita hadapi, kita kalau ada orang tanya ya kita jawab. Ternyata itu dihembuskan sama orang-orang yang benci sama cahaya hati, yang tidak suka sama cahaya hati ya. Nah ini ya, jadi memang di dunia itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Nabi Muhammad SAW sendiri makhluk yang termulia yang Allah ciptakan, kekasihnya Allah, beliau pun tetap difitnah, beliau pun tetap dihina ya. Ketika beliau mendakwahkan Islam, dilempar sama kotoran, dilempar sama batu sampai berdarah darah. Nah, ya, jadi kita kalau memang dalam keadaan jujur, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi jujurlah kamu walaupun berbahaya untuk saat sekarang, tapi akan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, ini hadis redaksi yang pertama. Yang kedua, wala takzub wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yabluruka fil ajil. Nah ini ya, kalau ajil pakai ain waktu sekarang, ajil pakai hamzah atau alif itu yang akan datang. Nah ini antiknya bahasa Arab, sama-sama ajil ya, ain itu saat sekarang, ajil itu yang akan datang ya. Jadi jangan kamu bohong walaupun bermanfaat untuk saat sekarang, tapi akan berbahaya untuk waktu yang akan datang ya. Jangan kamu bohong, karena bohong itu jangan kamu bohong walaupun bermanfaat untuk saat sekarang, tapi bohong itu akan berbahaya bagi kamu di masa yang akan datang. Contoh, ada orang maling umpamanya, dituduh, ketahuan, bilang enggak ya. Nah, selamat kan sekarang dia bohong, bilang enggak maling. Tapi ketika nanti ketahuan fakta datanya ada, pasti dia akan masuk penjara atau digebugin. Maka enggak boleh kita bohong. Nah, di sini ya, jangan kamu bohong walaupun bermanfaat untuk saat sekarang, karena bohong itu akan berbahaya bagi kamu di masa yang akan datang. Katakan tadi ya, umpamanya melakukan sesuatu yang tidak ya. Nah, sekarang umpamanya bohong, enggak ya, selamat, tapi nanti ketika sewaktu-waktu ketahuan akan celaka. Atau sekarang umpamanya bohong ya sama manusia, selamat, tapi nanti di pengadilan Allah pasti ketahuan, karena Allah udah masang apa di sini, CCTV ya. Di sini ada CCTV Allah, ada Raqib Atid, yang Raqib yang mencatat kalau kita melakukan kebaikan, Atid nih mencatat kalau kita melakukan kejelekan
jelek. Karena Allah sendiri maha mengetahui dan maha mendengar. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Maka oleh karena itu kita enggak boleh bohong. Jadi jangan kamu bohong walaupun bermanfaat untuk saat sekarang, karena akan berbahaya untuk masa yang akan datang. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya Ali iza madu alal mu'min arba'una sobahan wa yunjalis al ulama qasa qalbuhu wa jasar al kabair. Nal ilma hayatul qalbi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, ketika seseorang beriman lewat 40 hari tidak duduk dengan alim ulama, ketika seorang beriman melebihi atau lewat 40 hari 40 malam dia tidak duduk, tidak bergaul dengan alim ulama, maka hatinya akan keras dan dia mudah untuk melakukan maksiat. Kenapa? Orang enggak bergaul dengan alim ulama itu mudah melakukan kesalahan atau maksiat, karena ilmu itu adalah yang menghidupkan hati. Karena ilmu itu yang menghidupkan hati ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, ketika ada seorang beriman melebihi 40 hari 40 malam tidak duduk bergaul dengan alim ulama, maka hatinya akan keras. Yang kedua, dia akan mudah terpleset melakukan kesalahan atau maksiat. Karena ilmu itu adalah yang menghidupkan hati. Sama upaya pohon bisa hidup kenapa? Kalau ada yang menyiram atau ada air. Nah, hati kita bisa hidup kalau ada yang menyiram. Apa itu yang menyiram hati kita? Adalah ilmu ya. Jadi hati-hati, kita enggak boleh dalam 40 hari atau 1 bulan kurang lebih lah ya, itu enggak bergaul dengan alim ulama. Maksudnya enggak duduk dengan alim ulama di majelis taklimnya di sekolah ya. Jangan sampai kita bolos 41 hari, itu bahaya. Hatinya akan keras dan mudah terpleset melakukan maksiat ya. Jadi kita harus ada gaul dengan alim ulama. Itu maksudnya apa? Duduk dengan alim ulama ya. Jadi kita duduk dengerin ilmu-ilmu beliau, pencerahan dari beliau, agar hidup kita sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa, kalau di pondok apalagi ya, hampir tiap hari duduk dengan alim ulama. Kita dengan guru kita ngaji ya. Nanti kalau kalian udah nikah ya, itu dalam 1 bulan jangan sampai kita tidak duduk dengan alim ulama. Maksudnya apa? Enggak datang ke majelis taklim. Ada mingguan ya, ada harian, ada bulanan, itu kita hadir. Jangan sampai kita enggak ngaji ya, harus kita ngaji ya. Mudah-mudahan kalian semua dan anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti pada orang tua, berguna bagi agama dosa, sukses bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Orang-orang tua kita semua diberikan kekuatan iman Islam, kita semua diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-12, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.